Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Itu kitab yang membahas tentang pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbicara dengannya. Dan kita telah masuk ke dalam tamrin yang kelima dari pelajaran 5. Ya, tepatnya pada halaman 30. Baik. Baik. Kita ingat kembali tentang pembahasan yaitu tentang pembahasan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Kalau ini kembali bahwa mudhafun ilaihi merupakan susunan dua kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan istilah mudhaf, yang kedua disebut dengan istilah mudhafun ilaih. Hukum atau syarat mudhaf ilaih yaitu mudhaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam, sementara mudhaf ilaihi harokatnya mesti majrur dengan harokat kasrah. I'rabnya majrur dengan harokat kasrah. Sehingga untuk makna yang bisa kita simpulkan dari susunan mudhafun ilaihi adalah susunan bermakna kepemilikan. Ya, bermakna kepemilikan. Baik. Namun pada pertemuan malam ini qadarullah banyak dari para peserta yang izin, kecuali hanya beberapa orang saja. Ya. Dan tentunya seperti yang kita sebutkan dari awal pembahasan bahwa kitab Rasulullah ini fokusnya kepada para peserta, ya. Jadi lebih banyak praktik membaca ketimbang teori yang disampaikan. Baik, tidak berlama-lama, kita mulai saja. Tamrin kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tamrinul khamis. Tamrin yang kelima. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fi ma yali. Bentuklah sebuah kata, sebuah kalimat yang memberikan makna dengan mengisi tempat-tempat kosong berikut. Baik, kita tidak berlama-lama, silahkan mulai dari Ummu Danil. Mohon maaf, Ummu Danil ini dengan siapa sebelumnya? Ummu Danil dengan siapa? Zulfa, yang biasanya Zulfa. Oh ya, dengan Zulfa. Baik. Tafadhal Ummu Danil. Iqra'i. Al-awwal babul baiti mughlaqun. Baik. Baca sampai 5 soal. Al-thani aina miftahus sayyarati. Ya. Al-thalith Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya. Ar-rabi' Baitut tabibi ba'idun. Al-khamis Al-Qur'anu kitabullahi. Baik. Kemudian kepada Al-Akh Anwar, bersedia membaca? Baik. Kita langsung selesaikan saja. Kepada Ummu Danil, silahkan baca sampai habis. As-sadis Khadijatu
bintu Hamidin. Ya. As-sabi' ana bnul mudarrisi. As-samin, ini apa nih? As-samin qalamut talibi maksurun. Ya. At-tasi' babul masjidi maftuhun. Al-ashir kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Oke. Ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah. Baik. Kemudian selanjutnya yang keenam, sahih at-tarkibat taliyata. Perbaikilah susunan kalimat berikut. Ya, tafadhal. Kemudian iqra'i. Diperbaiki ya, Ustaz. Ya. Perbaiki, itu susunannya keliru semua situ. Diperbaiki Iya. persis Berarti seperti ini qalamut qalamut talibi. ayo. Baik, selanjutnya. Babus babus sayyarati. Bintu Hamidin. Rasulullahi. Ismul waladi. Ibnul mudarrisi. Iya. Ahsanti barakallahu fiik. Baik, masuk kepada tamrin berikutnya. Qala as-sabi' Muhammadun ya Muhammadu, Ustadun ya Ustadu, Khalidun ya Khalidu, Waladun ya Waladu. Di sini ya pembahasan tentang ya nida. Ya nida seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa ya nida merupakan alat ya atau huruf yang berfungsi untuk memanggil dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa kita seperti wahai. Tentunya alat-alat untuk memanggil atau huruf-huruf untuk memanggil itu banyak di dalam bahasa Arab ya. Nah, diantaranya adalah ya, yang artinya wahai. Kemudian, kata yang datang setelah ya nida disebut dengan munada. Kata yang terletak setelah ya nida disebut dengan munada. Ya. Jadi, contohnya seperti Muhammadun ya Muhammadu. Maka Muhammadu di sini disebut dengan munada. Nah, munada untuk ya nida, kalau seandainya dia bentuk nama misalnya, satu nama saja, ya susunannya itu cuma satu nama, ya seperti Muhammad. Kalau bahasa yang dimaksud adalah seperti mufrad, maka dia hukumnya adalah didomah tanpa tanwin. Didomah tanpa tanwin. Contohnya seperti Muhammadun dimasuki ya menjadi ya Muhammadu. Ustadun dimasuki ya menjadi ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya Waladu. Namun kalau seandainya susunan nama tersebut terdiri dari dua kata. Contohnya seperti nama apa? Nama-nama yang disandarkan kepada Abdun. Abdullahi misalnya. Ini kan Abdullahi kan dua nama. Abdu Allahi. Atau yang dipanggil tersebut ya selain nama. Misalnya seperti bintu Hamidin. Atau Rasulullahi. Atau Ibnul Mudarrisi. Maka hal-hal yang seperti ini kalau seandainya terdiri dari dua kata dan dia terdiri dari susunan mudhaf mudhafun ilaih, maka ketika dimasuki ya nida, mudhafnya berubah menjadi mansub dengan harokat fathah. Berubah menjadi mansub dengan harokat fathah. Contohnya seperti apa? Abdullahi. Ketika dimasuki ya nida, maka menjadi ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Atau kita ambil contoh misalnya panggilan ya seperti Rasulullahi. Rasulullahi. Ini kan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Dimasuki ya nida, maka mudhafnya yang di sini pada kata rasulu, kita lihat di sini misalnya di sini. Nah, mudhafnya ini baik. Mudhafnya ini rasulu
ketika dimasuki ya nida. Baik, dimasuki ya nida. Ya Rasulullah berubah menjadi harokat fathah. Berubah menjadi harokat fathah. Baik, berubah menjadi harokat fathah. Ya Rasulullah. Jelas sampai sini ya. Itu hukum terkait tentang ya nida. Kita ulangi kembali bahwa ya nida di dalam bahasa Arab yaitu yang digunakan untuk memanggil, alat yang digunakan untuk memanggil. Dan kata yang terletak setelah ya nida dari nama-nama atau yang dipanggil disebut dengan munada. Nah, munada dari hukum yang kita sebutkan ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kalau seandainya nama tersebut satu kata seperti nama siapa saja satu kata, Muhammad, Khalid, ya, atau yang dipanggil misalnya selain nama Ustadz, Walad, maka dia didomah tanpa tanwin. Namun jika seandainya terdiri dua kata, seperti susunan nama mudhaf mudhaf ilaihi Abdullahi, atau selain nama seperti panggilan-panggilan Rasulullah bintu Hamid, Ibnul Mudarris, maka mudhafnya mansub dengan harokat fathah. Ketika dimasuki nida, mudhafnya mansub dengan harokat fathah. Baik, coba kita tes ya. Iqra waktub ma'adabti awakhir kalimat. Baik, silahkan dibaca. Mudanil baca semuanya. Ya Ali, Ya Abbasu, Syekhun, Ya Syekhu, Ya Rajulu, Yasirun, Ya Ammar, Ya Ammaru, Dukturun, Ya Dukturu. Baik, ahsan. Jelas sampai sini ya? Baik. Baik. Kita langsung masuk ke dalam tamrin berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah as-samin iqra al-mithal al-atiyah ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. طيب. تفضلي اقرأي. Kemudian Kitabuman? Nah. Enggak lagi. Kitabuman hada. Nah. Qalamu man hada. Aywa. Qamisuman hada. Baituman hada. Aywa. Sariruman hada. Aywa, ahsanti barakallahu fiik. Di sini al-muallif rahimahullah memberikan isyarat kepada kita kalau seandainya dalam bentuk pertanyaan maka contoh seperti man ya. Man itu merupakan isim istifham dari apa yang telah kita pelajari pada dars al-awwal. Dia ketika berposisi di posisi mudhafun ilaih misalnya. Kitabu man hadza kalau kita perhatikan itu susunan mudhaf mudhafun ilaih. Kitabu man hadza susunan mudhaf mudhaf ilaih. Baik, kitabu itu mudhaf ya. Kalau man disebut dengan mudhafun ilaihi. Sebut dengan mudhafun ilaih. Kalau seandainya mudhaf ilaihi dari apa yang kita sebutkan syaratnya adalah majrur dengan huruf kasrah, maka kalau seandainya dari kata-kata yang memang telah tetap padanya dan tidak akan mungkin berubah, maka dia tetap. Yang kita sebut dengan istilah mabni. Ya. Jadi nggak boleh kita katakan meskipun dia majrur dengan huruf kasrah, apakah kita kasrahkan dia menjadi kitabu mani hadza? Tidak, khata. Karena man diantara kata-kata yang tergolong mabni. Apa itu mabni? Mabni itu adalah sebuah kata yang telah tetap pada harokatnya atau pada bentuknya tidak akan mungkin berubah. Nah, di antara bentuk kata-kata mabni yaitu isim istifham. Isim istifham meskipun dia majrur dengan harokat kasrah. Ya. Tidak
harus diberikan harokat kasrah di situ. Tetap bentuknya seperti itu. Jadi kita man hadza gitu. Kalau man hadza ketika menanyakan ini milik siapa, ya, ini pulpen siapa, ini rumah siapa, ila akhirnya jelas sampai sini ya. Baik. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Qala at-tasi' at-tasi' ismun ismun ya. Ini kita akan masuk tentang pembahasan hamzah wasal. Kita telah singgung pada pertemuan sebelumnya tentang pembahasan hamzah wasal. Baik, hamzah wasal secara ringkas dia merupakan hamzah yang diletakkan pada sebuah kata yang diawali dengan sukun. Ya, diawali dengan sukun. Dan dia biasa terbatas pada beberapa kata saja. Di sini al-muallif menyebutkan cuma dua, pada kata ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun. Nah, hamzah wasal fungsinya apa? Dia terletak pada awal sebuah kata untuk memudahkan mengucapkannya dengan harokat. Karena dalam bahasa Arab tidak akan mungkin kita bisa mengawali sebuah kata dengan sukun. Ya. Nggak mungkin kita bilang ismun misalnya, sem, nggak mungkin. Atau ben, nggak mungkin. Ya. Nah dalam bahasa Arab itu mumtani. Ya. Tidak bisa, paham ya? Jadi mesti diawali dengan hamzah, hamzah wasal. Dah, kalau saya hamzah wasal pada sebuah kata, maka dia dibaca dengan harokat kasroh. Harokat kasroh, meskipun tidak secara umum. Yang menjadi titik pembahasan di sini adalah kalau seandainya hamzah wasal tersebut berada di tengah kalimat, maka tidak boleh kita baca hamzah wasalnya. Tidak boleh kita baca hamzah wasalnya. Contoh, kita baca ismul waladi Muhammadun wasmu, ini dia. Wasmul binti Zainabu. Ini syahidnya. Ya, nampak ya? Di situ kalau kita perhatikan wasmu, ya, itu ada kata ism. Nah, kalau saya dia berada di awal kata, di awal kalimat, maka dibaca dengan harakat kasroh hamzahnya. Namun, kalau seandainya berada di tengah kalimat, tidak hamzah wasal nggak dibaca. Biasanya kalau dalam mushaf itu dia diberi tanda seperti bentuk ini, bentuk kayak tanda kecil ya, ya bentuk tanda kecil. Baik, bisa diperhatikan di atas hamzah wasal ada seperti tanda kecil. Nah itu biasanya istilah untuk hamzah hamzah wasal. Jelas sampai sini ya. Baik, kita baca lagi. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, masmul mudiri, begitu. Enggak kita bilang ma ismul mudiri, hada khata. La yumkin an natakallam bi ghairi harakati. Masmul mudiri. Baik, jadi kalau kita mau bilang di tengah fi wasl kalimah, di tengah kata, ya, di tengah jumlah, ya, di tengah kalimat, kita buang harokat hamzah wasalnya dan langsung baca ke huruf sukun setelahnya. Masmul mudiri. Akan. Kemudian untuk ibnun, ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Syahidnya mana? Nih. Wabnu. Pak. Wabnu Hamidin. Kalau kita bilang wa ibnu, ada kata. Jelas sampai sini ya. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Hakada. Jelas sampai sini ya. Baik. Baik. Kita langsung saja coba baca. Kita langsung saja coba baca di halaman berikutnya. Di situ kata beliau, qala iqra ma yali mura'iyan qawaid nutqi hamzatil wasli. Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Kalau kita sebutkan tadi kaidahnya ya. Kita sebutkan tadi kaidahnya. Baik. Kita mulai tafadhal. Ya. Kita mulai dari Anwar Taufik, tafadhal.
Baik, baik. Kepada ya Reza bersedia? Baik. Kepada ya silahkan kepada Ummu Daniel saja. Silahkan dibaca. Al-awwal ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Aywa. Tarjimi, tarjimi. Hmm, anak anak lagi anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Aywa. Ahsant. Nah, istamirri, istamirri. Kharajab kharajab الثاني Tabibi. Oh iya. Atsani kharajab Tabibi minal baiti. Telah keluar anaknya dokter dari rumah. Asalis zahaba ibnu tajiri ila suqi. Telah pergi anaknya pedagang ke pasar. Sampai habis, Tad. ya, nah. Ar-Rabi' ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Namanya insinyur adalah Faisal. Dan namanya dokter adalah Mas'ud. Masmur rojuli. Al-khamis. Siapa nama lelaki? Oh iya. Al-Khamis. Masmur rojuli. Siapa nama pemuda itu? Siapa nama laki-laki itu? As-sadis ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Anak siapa kamu? Saya adalah anaknya menteri. Aywa. Ahsanti barakallahu fiik. Zadakillahu ilman. Nah, itu dia ya. Jelas berarti tentang pembahasan hamzah wasal. Kita ulangi kembali. Hamzah wasal di dalam bahasa Arab dia terbaca dengan harokat kasroh secara asal. Ya, fungsinya untuk mengawali sebuah kata yang awalnya sukun. Ya, untuk apa? Agar mudah diucapkan, dilafadzkan dengannya. Dan ketika hamzah wasl berada di tengah kata, maka dia tidak terbaca. Ketika berada di tengah kata, ya, maka dia tidak terbaca. Jelas sampai sini ya. Baik, di situ ada al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ya, seperti ar-rasulu. Ar-rasulu artinya adalah utusan. Al-ka'batu. Al-ka'bah artinya adalah Ka'bah, ya, kiblat kita ya. Al-ismu. Al-ismu nama, al-ibnu anak laki-laki, ya. Kalau anak perempuan itu bintun. Al-bint. Ini al-ammu. Nah, ini al-ammu paman. Al-ammu paman dari pihak ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki, baik abang ataupun adik laki-laki, itu disebut dengan al-am dalam bahasa Arab. Al-khalu juga paman artinya dalam bahasa kita, namun dari pihak ibu. Ya, ibu kita punya abang atau punya adik laki-laki. Kalau bahasa kita juga paman. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-khalu. Kemudian al-hakibatu, al-hakibah artinya adalah tas. Kemudian as-sayyaratu, sayyaratu artinya mobil. Syari'u jalan raya. Mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Ya, di sini ada fokusnya kepada tahta. Tahta ya eh, bisa sebagai tambahan faidah ya. Tahta di sini ya. Tahta itu merupakan lafaz dari keterangan tempat. Yang mana keterangan tempat? Ya, itu bagian dari keterangan yang disebut dengan istilah zorof.
kalau kita merujuk kepada zorof terbagi dua. Ada yang disebut dengan zorof makan, artinya keterangan tempat, dan ada yang disebut dengan zorof zaman, yang artinya keterangan waktu. Keterangan tempat dan keterangan waktu punya lafaz-lafaz tersendiri. Insya Allah akan berlalu, insya Allah seiring berjalan waktu, lafaz-lafaz dari zorof zaman atau zorof makan. Nah, di antara lafaz zorof makan atau keterangan tempat adalah tahta, yang artinya di bawah. Hukum i'rabnya, apa hukum i'rabnya? Mansub dengan harokat fathah. Mansub dengan harokat fathah. Al-haqibatu tahtal maktabi. Al-haqibatu tahtal maktabi. Jelas sampai sini ya? Baik. Kesimpulan pembahasan al-khulasah sayyaratul mudarrisi sayyarah mudhaf mudarrisi mudhafun ilaih. Baik. Intaha hadzal dars. Selesai pelajaran ini. Baik. Ya, silahkan dibuka bukunya. Kita masuk dalam pelajaran berikutnya di pelajaran 6. Di pelajaran 6 tidak banyak ya terkait kaidahnya. Hanya saja ada beberapa faedah tambahan di situ. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah darsus sadis, pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 di sini akan membahas tentang hadhihi. Hadhihi. Ya, apa itu hadhihi? Hadhihi artinya juga ini. Artinya ini. Hadhihi bisa kita bilang itu saudari hada. Kalau kita rujuk kembali kepada pembahasan hada adalah fungsinya untuk apa? Untuk sesuatu yang isyarat kepada yang dekat dan mudzakkar. Namun kalau hadhihi dia merupakan isyarat terhadap yang dekat namun untuk muannas. Nah, karena kita telah menyinggung tentang muannas, kita akan sedikit menyinggungnya. Apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda yang dengannya kita akan ketahui sebuah kata disebut dengan muannas. Karena seperti yang kita sebutkan bahwa kata dalam bahasa Arab dari segi jenis kelamin terbagi dua. Ada namanya mudzakkar, ada namanya muannas. Namun, ternyata di sana ada kata benda yang tergolong mudzakkar, tapi dia bukan laki-laki. Kata benda, benda mati. Di sana juga ada kata benda tergolong muannas, namun dia bukan perempuan. Berarti dia lebih umum. Ya, bisa kita bilang bahwa ciri-ciri khusus pada muannas kita simpulkan kepada empat hal. Ya, bisa ditulis sebagai faedah. Ciri-ciri muannas yang pertama adalah nama perempuan. Semua nama perempuan, baik, maka kita bisa katakan dia adalah muannas. Apa saja dari nama perempuan? Ya, dia tergolong apa? Muannas. Sehingga penggunaannya khusus untuk muannas. Contoh seperti isim isyarah, kata tunjuk, kita gunakan hadhihi. Ya, kita gunakan apa? Hadhihi. Kemudian yang kedua, kata sifat untuk perempuan. Kata sifat yang mana semuanya merujuk kepada perempuan. Baik. Atau kita kata masih bagian satu nih ya. Nama atau sifat perempuan. Ini masih satu. Baik. Kita satukan saja supaya mudah. Nama atau sifat perempuan. Ya, sifat yang melekat pada perempuan seperti panggilan-panggilan khusus untuk perempuan. Ya, contoh seperti anak perempuan, bintun. Bintun, ya, dia kita katakan dia tergolong muannas. Jelas ya, tergolong muannas. Karena kenapa? Dia sifat yang melekat secara panggilan untuk anak perempuan. Begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kata yang diakhiri dengan tak marbutah. Setiap kata yang diakhiri dengan tak marbutah. Contoh seperti apa? Sayyaratun. Sayyaratun artinya apa? Mobil. Sayyaratun. Kita perhatikan di situ dia ada tak marbutah di akhirnya. Maka bisa kita hukumi sayyarah tergolong muannas. Meskipun dia bukan nama perempuan atau sifat perempuan. Kenapa? Sayyaratun benda mati. Jelas? Sayyaratun benda mati. Ya. Atau biasanya tak marbuto ini digunakan untuk memberikan isyarat muannas pada setiap profesi. Misalnya tobibun. Tobibun. Tobib itu apa artinya? Dokter. Baik. Namun ketika ditambahkan
pada tobib di akhirnya tak marbutoh, maka dia menjadi apa? Tobibatun. Tobibatun, maka bisa kita syaratkan, kita berikan makna di sini. Tobibatun artinya dokter perempuan. Muhandisatun, insinyur perempuan. Baik, mudarrisatun, ya, guru perempuan. Ila akhir. Jelas sampai sini ya. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Setiap anggota tubuh yang berpasangan, contoh seperti mata, ainun, ya, tangan, yadun. Anggota tubuh yang berpasangan, rijulun, telinga, udhunun. Maka kita bisa menghukumi dia tergolong muannas. Kemudian terakhir adalah setiap kata yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Nah, ini memang sifatnya dihafal ya. Dia terbatas. Di sana kita akan dapati ada memang beberapa lafaz kata yang kalau kita perhatikan dia bukan nama perempuan, bukan pula kata yang dari tak marbuto, bukan pula anggota tubuh yang berpasangan, namun orang Arab menganggapnya sebagai muannas. Ya, contoh seperti apa? Contoh seperti api misalnya, nar. Nar dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Ya, contoh seperti firman Allah Ta'ala, An-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru. Neraka, ya, api neraka, Allah menjanjikannya. Wa'adaha Allah. Di sini Allah menggunakan domir muannas, mengisyaratkan bahwa domir itu kembali kepada yang sebelumnya dan hak di situ kembali kepada muannas. Nar. Jelas ya? Atau contoh seperti kidrun. Ya, nanti kita lewatin di pelajaran. Taib. Ya, al-muhim setiap kata yang apa? Yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Baik. Coba kita ulangi kembali. Tafadhali. Kamu Daniel, silakan. Apa saja tadi ciri-ciri muannas? Nama perempuan, kata sifat yang diuntukkan perempuan, seperti bintun tadi, yang diakhiri dengan tak marbutoh, anggota tubuh yang berpasangan seperti mata. Kemudian yang terakhir yang dianggap mu'annas oleh orang Arab seperti annar atau kidrun. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Baik. Nah, itulah dia ciri-ciri mu'annas yang kita bisa menghukumi. Selain dari ciri-ciri ini pasti mudzakkar. Kita ambil contoh. Selain makhluk hidup, kitabun misalnya. Kitabun itu artinya apa? Buku. Kitabun, baik. Kalau kita perhatikan merujuk kepada ciri-ciri muannas, kita bisa menghukumi kitabun adalah mudzakkar. Kenapa? Secara asal dia bukan nama perempuan, bukan pula sifat perempuan. Kemudian dia bukan kata yang dari tak marbutoh. Kemudian dia bukan anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian dia bukan tergolong dari lafaz-lafaz yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Karena kita sebutkan bahwa lafaz-lafaz yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas itu terbatas sifatnya. Sifatnya apa? Sifatnya terbatas. Baik. Coba kita baca ya. Qala al-muallif rahimahullah, darsus sadis, pelajaran ke-6, hadhihi. Baik, hadhihi dia bentuk mudzakkar muannas dari hadza. Atau muannas dari hadza. Ya, coba kita baca. Silahkan. Anwar sudah bersedia untuk membaca? Ya, sudah Ustaz, sudah. Baik. Silahkan dibaca Anwar. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, istamir, lanjut. Ibnu Hamidi jalisun wa bintu Yasiri waqifah. Baik, yang pertama jangan diwakafkan, baca semua harokatnya. Kemudian yang kedua, ya. Yasir dan Hamid ditanwin apa tidak? Nomor? Apa? Yasir dan Hamid ditanwin atau tidak?
Yasir. Yasir dan Hamid. Hamidin Ya, atau ditanwin. Hamidi? Hah? Hamidin. Aywa. Ya, ditanwin ya. Karena nggak ada di sana Ya, sebab-sebab yang untuk tidak ditanwin. Dia tidak ada alif lam ya. dan pula nama perempuan. Jelas ya? Baik. Kemudian selanjutnya eh baik. Kamu Daniel, tafadhali iqra'i. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ayya aydan muhandisatun? La hiya tabibatun. Baik. Aidon artinya adalah juga ya. Ahya aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Jelas ya. Jadi aidon artinya apa? Juga. Aidon artinya juga. Kemudian selanjutnya Anwar, tafadhal iqra. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudirun. La la. Sayyaratul. Mudiru. Mudiri. Kenapa dibaca mudiru? Kenapa dibaca mudiri? Yang mana yang betul nih? Mudiri, mudiri. Mudiri. Kenapa dibaca mudiri? Karena dia mudhaf ilaih. Aywa, ahsan, barakallah fiik. Ya, jangan lupa ya. Baik, selanjutnya Ummu Daniel, iqra'i. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Baik, coba terjemah. Mana? Apa ini? Ini setrika. Aywa, mikwatun artinya adalah setrika. Baik. Kemudian selanjutnya Anwar, tafadhal. Iqra. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Punya siapa ini? Ini punya Khalid. Ya, ahsan. Khalid. Jadi di situ ada lam ya. Ada lam yang kita sebut dengan istilah lam jar namanya. Mana dia nih? Pada liman, pada lam. Ini lam. Lam jar ini ya, bisa kita tambahkan sebagai faedah dari bagian huruf jar. Berarti bertambah huruf jar kita menjadi 5. Huruf jar kita menjadi 5. Baik. 4 sebelumnya sudah kita bahas, tambah satu lagi yaitu lam jar. Fungsinya juga sama, memberikan pengaruh harokat kasroh pada kata yang dimasukinya. Baik. Kemudian artinya adalah kepemilikan. Ya, bisa kita artikan milik, bisa kita artikan punya. Ya, ila akhirnya. Jelas sampai sini ya. Dan dia dibaca dengan harokat kasroh. Dibaca dengan harokat kasroh. Namanya lam jar. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya, ya, tafadhali Ummu Daniel. Ada rojatu anasin hadhihi. La hadhihi darrojatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darrojatu anasin qadimatun. Terjemi. Apakah ini sepedanya Anas? Tidak, ini sepedanya Ammar. Ini baru. Ini adalah baru atau gimana nggak tahu Ustaz? Ya. Sepeda ini baru. Dan sepeda ini baru. Dan sepedanya Amas sudah lama. Baik, ahsanti. Ya, darrojatun itu kosakata baru ya. Mohon dimasukin ke dalam buku mufradat. Darrojatun artinya sepeda. Darrojatun artinya sepeda dan dia tergolong apa? Muannas. Baik, karena kenapa? Diakhiri dengan tak marbutah. Diakhiri dengan tak marbutah. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, tafadhal Anwar. Hadhihi sa'atu aliyin wa hiya jamilatu jiddan. Ini adalah jam tangan punya Ali. Ini adalah jam tangan punya Ali. Jam tangan tersebut baru sangat Jamilun, asalnya jamilun. Apa arti jamil? Jamil. Ya, sangat indah, sangat indah. Ayo. Ya. Di situ kita bisa artikan sangat ya. Kenapa? Ada jiddan di sini.
Jiddan itu dia bermakna mubalaghah, artinya melebih-lebihkan. Ya, kalau bahasa kita sangat ya sekali gitu. Maksudnya jam ini cantik sekali gitu. Atau jam ini sangat indah. Ila akhirnya jelas ya. Jadi jiddan itu dia bermakna mubalaghah. Baik. Nah, di situ kita ambil pelajaran di sini penggunaan hadhihi itu untuk muannas menunjukkan kepada yang muannas karena saatun adalah muannas. Kemudian hiya, nah ini dia. Domir hiya, kata ganti yang dipakai adalah hiya. Karena kenapa hiya merupakan kata ganti untuk sesuatu yang muannas, kemudian yang dibicarakan dan untuk satu saja, makna satu. Maka saat itu untuk makna satu. Baik, tidak bermakna dua atau tiga. Karena kita akan pelajari nanti insya Allah pada pelajarannya tentang klasifikasi penggunaan domir insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya dibaca ya. Fadal Ummu Danil. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Ini sendok dan ini periuk. Panci. Apa? Bisa kita artikan Sendok di ya, dalam sesuai panci. gambar lah apa cocok kira-kira tuh. Panci aja. Ya, bisa kita artikan panci, bisa kita artikan eh, ya panci lah cocoknya. Nah, Ya, ini sendok dan ini panci. Sendok di dalam panci. ya. Itu kita bisa ambil kesimpulan kidrun. Kalau kita perhatikan tidak ada di situ dari ciri-ciri muannas tiga pertama. Dia bukan nama perempuan, bukan pula sifat yang ada pada perempuan. Kemudian kidrun bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan pula kidrun eh, kata yang diakhiri tak marbutoh. Berarti kembali kepada yang keempat. Apa itu? Yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Ya, berarti dia masuk ke dalam sini kidrun. Tapi bisa kita artikan panci, bisa kita artikan guci, bisa kita artikan eh, wadah. Ya, wadah cocok juga. Nah, melabas. Ya, bebas ya, sesuai dengan gambar. Baik, selanjutnya, Fadl Anwar. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sebuah sapi Ya, fallah. padi. Allah itu artinya petani. Ini sebuah sapi petani. Iya, Ini sapi. sapi petani. Ya. Ya. Eh, Fallahun artinya petani. Nah, kemudian selanjutnya, Fadl Mudanit. Hadza anfun. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Ya, anfun artinya hidung, famun artinya mulut. Baik, selanjutnya Fadl baca Anwar. Hadhihi hudhunun wa hadhihi ainun. Ini hudhunun telinga dan ini mata. Ya, ahsan. Nah, kalau kita perhatikan di situ, udhunun dan ainun, isim isyarah yang dipakai adalah muannas. Berarti mengisyaratkan bahwa udhunun dan ainun tergolong yang muannas. Bagian apa dia bagian muannasnya di situ, Anwar? Udhunun telinga. Ya, dia kenapa muannas? Karena dikategori sebagai eh, apa sifat perempuan. Lah, kef sifat perempuan. Udhunun telinga, apakah sifat perempuan? Cuma ada perempuan saja. Berarti laki-laki nggak punya telinga. Lah, Punya. Dikategorikan orang Arab muannas. nah, bukan. Dia bagian apa? Anggota tubuh yang berpasangan. Baik. Oh, Nah, itu dia. Baik. Labas. Ya, silakan ditulis ya. Jadi, udhunun dan ainun dia muannas karena anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan itu semuanya muannas. Jalan sampai sini ya. Tapi kita ulangi kembali, ciri-ciri muannas ada 4. Yang pertama, nama atau sifat perempuan. Yang kedua, kata yang diakhiri dengan tak marbutoh. Yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Yang keempat, kata yang dianggap oleh orang Arab sebagai
muannas. Jelas sampai sini ya. Baik. Kemudian selanjutnya dibaca, Fadhal. Ummu Danil, Fadhali. Wahadihi yadun, wahadihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Ini kenapa muannas di sini dia? Karena berpasangan. Ya, karena anggota tubuh yang berpasangan. Ahsan, barakallahu fiikum. Baik. Ini masih ada banyak ya. Ada beberapa lagi sini. Mungkin sebagai tugas saja. Ya. Direkam saja. Dari tamarin ini, tamarin. Yang pertama ini dibaca saja. Dalam tamrin awal, ikra waktu dibaca saja, nggak usah ditulis. Ya, dibaca, dikirim melalui VN ya. Dikirim melalui VN. Tapi mohon baca sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. Kemudian tamarin berikutnya, yang gambar semua nih, ini semua gambar nih, itu pertanyaannya menggunakan ini. Contohnya, ma hadza wa ma hadhihi. Jadi kita bertanya sesuai dengan gambarnya. Baik, kita ambil contoh misalnya pena. Berarti kita pakai yang mana? Ma hadza atau ma hadhihi? Kita pakai karena pena dia tergolong mudzakkar qalamun, berarti kita pakai ma hadza. Jadi cara jawabnya gini. Ma hadza qalamun. Begitu. Paham ya? Begitu cara menjawabnya. Itu kedua. Nah, ini juga direkam di VN ya. Saya harap di VN. Baik. Kemudian tamrin ketiga, as-salis iqra'il misal wa kawwin jumalan ala girarihi. Bacalah contoh kemudian bentuklah kalimat sesuai dengan contoh berikut. Ini contohnya nomor satu. Al-awwal Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. Berarti di sini menambahkan apa? Tak marbutoh. Menambahkan tak marbutoh. Nah, ini nomor 2 sampai nomor 11. Ya, tetap 10 soal ya. Nomor 2 sampai nomor 11 ini juga sama di VN. Jelas ya? Nah, ini saya harap harus ada usaha masing-masing ya. Harus ada usaha masing-masing. Kemudian selanjutnya yang keempat, sahihi al-jumal al-atiyah. Perbaikilah kalimat-kalimat berikut. Nah, ini disuruh perbaiki. Karena kalimat-kalimat ini ada yang keliru dari segi penggunaan mudzakkar muannasnya. Ya, dari segi isim isyarahnya, dari segi kalimatnya, yang penting sesuaikan dengan kalimat soalnya. Baik. Kemudian yang kelima, ikra waktu ma'adab di akhir kalimat. Ini juga dibaca saja, dibaca. Atau kita baca saja sekarang, tafadhal. Om Daniel silahkan baca. Dua saja, baca dua-dua. Tamrin yang kelima. Ya. Tamrin yang mana? Yang kelima terakhir ya. Ya, halaman 38. Hadza Al-awwal. Al-awwalu hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ya. Ats-tsani liman hadhihi li Yasirin. Ya. Kemudian selanjutnya Anwar baca sisanya. As-salis alhamdulillahi الرابع الله La, bukan Allah. لله apa? Bukan Allah. Lillahi. Iya, betul. Lillahi masyriqu wal maghribu. Ayo, ahsan, barakallah. Baik. Ini fokus pembahasannya adalah tentang penggunaan lamjar ya, penggunaan lamjar bahwa kalau kita perhatikan pada lafzul jalalah ya, kalau seandainya lafzul jalalah tersebut tidak ada alif, maka cara bacanya adalah lillahi. Namun kalau ada alif di sini, sebelum lafzul jalalah Allah, maka dia dibaca dengan Allah. Jelas sampai sini ya? Baik, ini masih ada waktu tersisa sekitar 4 menit lagi. Mungkin ahsannya kita baca saja tamrin al-awwal. Ya, silakan kita baca saja tamrin pertama sebagai bentuk ya tamrinan ya, sebagai latihan. Ya, silakan dibuka kembali halaman 35. Fadhal iqra'i Ummu Danil. Al-awwal hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Tarjimi. Ini masjid dan ini adalah sekolah. Baik, selanjutnya
Anwar. Ya. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Asani. Ini ayam afwan, asani man hadhihi ukhtun Abbasin. Gimana? Hadhihi Hadhihi ukhtu Abbasi. Abbasin ditanwin. Ya, tanwin. Tarjim. Saudari siapa ini? Ini saudari Abbas. La. Man. Apa arti man? Ah, siapa ini? Hmm. Ini saudari Abbas. Hei, belabas. Kemudian selanjutnya, Ummu Daniel, silakan. At-talis. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Hei. Kemudian selanjutnya, Anwar. Ar-rabi' hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Ya. Ini anak mudir dan ini anak perempuan ini anak perempuan guru. Hei. Hasan. Kemudian selanjutnya, Ummu Daniel. Al-khamis, hadhihi ummu Yasirin. Ini adalah ibunya Yasir. Kemudian selanjutnya. Ya, Anwar, silakan. As-sadis aina qadari Idru. aina qidrul lil hamam Al-lahmi. Al-lahmu. lahmi Al-lahmi. al-lahmi Hmm. hiya fi salajah. Sallaja. Harokat akhirnya dibaca. Ada huruf jar di situ. Fi sallah. Fi salajati. Baik. Coba artikan. Sallaja itu gambar di bawah tuh nampak. Nah, gambar sallaja. Sallaja tuh. Coba artikan. Salajatun. Di mana Kidrun lupa tanya apa Ustaz? Idrun itu artinya adalah panci ya. Bisa kita lihat panci ya. Mana panci lahamun. Apa arti lahm? Lahm. Lahm Lupa Ustaz. artinya adalah daging. Artinya adalah Daging ya, daging. daging. Di mana panci daging? Di mana panci daging? Dia berada di Salajatun. Mana? Gambar di bawah tuh. Gambar di bawah. Dia dipendingin. Kulkas. Kulkas. Sallaja artinya adalah kulkas. Baik, labas. Zadakallahu ilman. Kemudian selanjutnya, Ummu Daniel. As-sabi' hadza babun wa hadhihi nafizatun. Ini adalah pintu dan ini adalah jendela. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, berarti untuk tugasnya yang untuk direkam saja, ya. Tamarin yang gambar semua nih. Kemudian selanjutnya tamrin ketiga, tamrin salis. Kemudian tamrin ar-rabi ini diperbaiki. Baik, kemudian ya itu saja. Berarti tamrin as-sani, tamrin as-salis, tamrin ar-rabi. Tapi kita baca kosakatanya sebagai bahan mufradat hafalan. Qala al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-mikwatu. Al-mikwa artinya adalah setrika. Ad-darrajah artinya adalah sepeda. Al-mil'aqatu sendok. Al-kidru panci. Al-baqaratu sapi. Al-fallahu petani. Al-anfu hidung. Al-famu mulut. Al-udhunu
telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu ini yu ya, asyayu teh, asyayu artinya teh, al-um ibu, as-sallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un kata sifat artinya cepat, sari'un kata sifat artinya cepat ya. Lawannya apa? Lambat. Batiun, ba, to, ya, hamzah. Batiun. An-nafidatu, an-nafidah itu jendela. Jiddan, nah, jiddan seperti kita artikan tadi artinya sangat ya, atau sekali ya, sangat. Hada jamilun jiddan misalnya. Hada jamilun jiddan. Nah, intahayna min hada dars. Alhamdulillah. Selesai kita dari pelajaran 6. Insya Allah pada pekan berikutnya kita akan masuk pada pelajaran ke-7. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pelajaran kita yang bisa kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.